Shalom jemaat Tuhan, selamat pagi. Puji Tuhan kembali di hari yang baru ini. Sebelum kita kembali lagi beraktivitas di dalam setiap medan juang kita masing-masing, mari kita memberikan waktu kita yang istimewa ini, yang baik ini, untuk kembali lagi mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Firman Tuhan yang akan kita baca diambil dari Kisah Rasul pasal yang ke-22, ayat yang ke-14 dan ayat yang ke-15. Nanti juga Bapak Ibu Saudara bisa membaca di bagian yang lain, yaitu dalam Lukas pasal yang kedua ayat 17 dan 18. Demikian firman Tuhan, Kisah Para Rasul pasal yang ke-22 ayat 14 dan 15. Lalu katanya, Allah nenek moyang kita telah menetapkan engkau untuk mengetahui kehendaknya, untuk melihat yang benar dan untuk mendengar suara yang keluar dari mulutnya. Sebab engkau harus menjadi saksinya terhadap semua orang tentang apa yang kau lihat dan yang kau dengar. Bapak Ibu jemaat yang terkasih, dari pembacaan firman Tuhan di pagi hari ini, ada satu kebenaran firman Tuhan yang akan menjadi rema kita di pagi hari ini, yaitu bahwa mari kita menghidupi iman kita dengan bersaksi. Ya. Mari kita menghidupi iman kita dengan bersaksi. Karena itu adalah konsekuensi iman kita sebagai orang-orang percaya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, mengapa kita harus bersaksi? Karena menjadi saksi adalah bagian hidup orang percaya. Matius 4 ayat 19. Juga karena bersaksi adalah perintah Tuhan dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya. Matius 28 ayat 18 dan 19. Lalu bersaksi tentang apa? Tentang apa yang kau lihat dan yang kau dengar. Bapak Ibu Saudara terkasih, kalau kita berbicara tentang suasana setting Natal, kembali kalau kita membaca dalam Lukas pasal yang kedua ayat yang ke-17 dan 18, bagaimana para gembala yang saat sementara duduk-duduk, lalu tiba-tiba datang bala tentara surgawi menyampaikan kabar sukacita kepada mereka, lalu mereka diperintahkan untuk melihat bayi Yesus itu. Kita bisa melihat, nanti bisa baca di rumah masing-masing, bagaimana saat mereka melihat bayi itu, mereka menyampaikan apa yang mereka lihat tentang bayi Yesus, tentang apa yang disampaikan oleh malaikat kepada mereka tentang bayi Yesus. Sama juga dengan yang diperintahkan oleh Tuhan kepada Paulus, bahwa Paulus harus menjadi saksi apa yang dia lihat dan apa yang dia dengar. Dalam konteks kita sebagai orang percaya, kita juga punya tugas tanggung jawab bahwa kelahiran Kristus Yesus adalah kabar sukacita bagi semua orang, kabar gembira bagi semua orang. Kita harus mengabarkan kabar sukacita itu. Sekali lagi, dalam konteks kita sebagai orang percaya, kita dapat melakukan banyak hal dalam pekerjaan kita, dalam kehidupan kita sehari-hari. Bahkan dalam konteks Rasul Paulus, dia bisa melakukan itu di rumah ibadat, ya, bertukar pikiran, bahkan di pasar setiap hari dalam Kisah Rasul pasal yang ke-17. Bahkan dalam Kisah Rasul pasal yang ke-20, di muka umum, saat perkumpulan-perkumpulan, dia bisa bersaksi tentang Kristus. Tetapi sekali lagi, kesaksian kita bukan tentang kita, tetapi harus berpusat kepada Yesus Kristus. Karena Yesuslah Tuhan, karena Yesuslah satu-satunya jalan kebenaran menuju Bapa. Siapkah kita berjuang setiap hari, dimanapun, dalam segala kesempatan menjadi saksinya? Sama seperti para gembala, sama seperti Rasul Paulus. Mereka menyadari bahwa tugas panggilan atau konsekuensi iman menjadi saksi adalah bagian dari kehidupan mereka. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih. Kami sungguh bersyukur karena kami adalah umat yang kau kasihi. Kami bersyukur bahwa kami adalah umat yang engkau begitu kasihi sehingga engkau datang ke dunia ini. Dan kami mau belajar bahwa kami punya tanggung jawab untuk menjadi saksimu. Sama seperti Rasul Paulus, sama seperti para gembala pada saat malam Natal, punya tanggung jawab sebagai konsekuensi iman mereka. Terima kasih Bapa Surgawi, kami bersyukur untuk waktu ini, dan biarlah hari ini kami menjadikan hari di mana kami boleh bersaksi
menceritakan kasih Kristus di tengah-tengah kehidupan kami. Berkati orang-orang yang kami kasih, berkati pekerjaan kami, di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin.